Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Ustazah Uci dalam pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini materinya adalah mengenal dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama, Ustazah akan menjelaskan dulu dan memperkenalkan dulu macam-macam pecahannya ya. Yang pertama, ada pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi menjadi dua, ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, kalau pecahan murni, dia pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Misalnya, contohnya 2/5, 1/4, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau pecahan tidak murni, itu dia pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya misalnya 7/3, 6/2, dan lain-lain ya. Nah, yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, yang ketiga adalah pecahan desimal ya. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan koma ya. Misalnya 0,6 atau 1,75 gitu ya. Nah, yang keempat terakhir itu persen. Persen adalah bentuk lain dari perseratus ya. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, itu pecahan biasa ke desimal ya. Nah, biasanya untuk merubah pecahan biasa ke desimal itu ada dua cara. Yang pertama itu kita merubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau seterusnya ya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun atau pembagian porong-grafit. Tapi cara yang kedua ini, pembagian bersusun itu kita akan pelajari nanti di kelas 6 ya. Jadi untuk cara yang kedua ini untuk mengerjakan pecahan-pecahan yang penyebutnya tidak bisa kita jadikan per 10 atau per 100. Contohnya misalnya 2/3 atau 3/6 atau 4/7 misalnya. Nah, penyebut 3, 6, dan 7 itu kan tidak bisa kita rubah menjadi per 10 ataupun per 100. Jadi nanti di kelas 6 akan menggunakan cara yang kedua. Nah, untuk di kelas 4 ini pecahannya penyebutnya masih bisa kita rubah ke per 10 ataupun per 100. Jadi Ustazah akan ajarkan cara yang pertama saja ya untuk kelas 4 ini. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan soalnya, ada beberapa perkalian yang harus teman-teman hafalkan ya, yaitu perkalian 10 dan 100 ya. Nah, untuk perkalian 10-nya, teman-teman hafalkan 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu perkalian 100, 2 dikali 50 sama dengan 100. Lalu 4 dikali 25 sama dengan 100. 5 dikali 20 sama dengan 100. Terakhir 10 dikali 10 sama dengan 100 ya. Jadi ini yang harus teman-teman hafalkan. Oke, langsung ya ke soal yang pertama yaitu 2/5. Kita jadikan apa? Per 10 ya, ada ya di samping ya. Nah, 5 dikali berapa hasilnya? 10, yaitu 5 dikali 2. Nah, bawah dikali 2, atas pun sama, kita harus kalikan 2. 2 dikali 2 adalah 4 ya. Nah, tinggal kita buatkan bentuk desimalnya ya. Nah, kalau per 10 itu berarti satu angka di belakang koma ya. Kita buatkan komanya, angka pembilangnya berapa? 4 ya. Nah, di depan 4 apakah ada angka? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita di depan koma tuliskan 0 ya. Misalnya Ustazah tanya, tuliskan dalam bentuk desimalnya 14/10 nih ya. Nah, itu bentuk desimalnya gimana? Ini per 10. Kita buat satu angka di belakang koma, yaitu kita lihat angka dari belakang si 4 ini ya. Tulis 4. Nah,
di depan 4 apakah ada angka? Ada angka 1. Jadi kita tulis satunya di depan koma ya. Jadi 14/10 itu sama dengan 1,4 ya. Nah, untuk soal yang kedua, 4/25 kita jadikan per 100 ya. Per 100. 25 dikali berapa? Hasilnya 100. Yaitu ini ya, 25 dikali 4 ya. Bawah dikali 4, atas pun kita kali 4. 4 dikali 4 adalah 16. Nah ini dia per 100. Jadi ada dua angka di belakang koma ya. Kita buatkan komanya. Pembilangnya dua angka dari belakang, yaitu 6 dan 1. Kita tulis ya. Dan 6 ya. Nah, di depan 1 apakah ada angka? Tidak ada. Kalau tidak ada angka berarti kita tulis 0 juga ya. Berarti 16/100 itu sama dengan 0,16. Oke. Nah, untuk yang kedua kebalikannya ya. Dari desimal ke pecahan biasa ya. Nah, yang pertama ini 0,6. Nah, kalau ada satu angka di belakang koma berarti dia per berapa tadi? Per 10 ya. Nah, tinggal tulis yang di belakang komanya itu angka berapa? Angka 6. Jadilah 6/10. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Ayo, cara menyederhanakan kemarin masih ingat? Kita bagi dengan bilangan prima. 6 bisa ya dibagi 2 ya. 6 dibagi 2, 10 pun dibagi 2. 6 dibagi 2, atau kalau tidak bisa 2 kali berapa hasilnya 6? 2 kali 3 ya. Nah, yang bawah 10 dibagi 2, atau 2 kali berapa hasilnya 10? Yaitu 3 kali 5 ya. Hasilnya 3/5. Ini sudah ya, tidak bisa sederhanakan lagi. Nah, yang ini 0,20. 0,20 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, berarti dia pasti per 100 ya. Nah, per 100. Tulis pembilangnya. Yang 2 angka di belakang koma, 20/100. Tinggal kita sederhanakan. Kalau ada pecahan yang atas dan bawahnya angka belakangnya 0, kalau kita sederhanakan mudah. Tinggal coret nolnya ya. Coret 01 di atas berarti kita harus coret 01 di bawah. Tinggal tersisa apa? 2/10. Nah, bisa tidak disederhanakan? Bisa ya. 10 bisa dibagi 2 ya. Atas dibagi 2 bisa, bawah dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2. Ayo, angka yang dibagi dengan angka itu sendiri, maka hasilnya adalah 1 ya. 10 dibagi 2. Atau 2 kali berapa? Hasilnya 10. 2 dikali 5. Ini ya. Selesai. Oke, yang ketiga kita akan merubah pecahan biasa ke persen ya. Nah, ini penyebutnya kita jadikan per 100. Kita akan kerjakan yang ini ya. 4/5. Penyebutnya kita jadikan per 100 ya. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 5 dikali 20. Bawah dikali 20, atas pun dikali 20 ya. 4 dikali 20, ada yang bisa? Atau kita hitung sama-sama ya. 20 dikali 4. 0 dikali 4, 0. 2 dikali 4, 8. Jadi 80/100. Nah, karena penyebutnya sudah per 100, tinggal kita tulis pembilangnya 80. 100-nya kita jadikan tanda persen, yaitu 80% ya. Nah, contoh yang kedua. 9/10 kita jadikan per 100 ya. 10 dikali berapa? Hasilnya 100, yaitu dikali 10. Bawah dikali 10, atas pun dikali 10 ya. 9 dikali 10, ayo perkalian puluhan mudah ya. Tinggal kalikan depannya, nolnya ikutkan ya, nolnya 1. Nah, ini tinggal dibuatkan bentuk persennya. Tulis pembilangnya 90. Yang bawahnya penyebutnya dijadikan tanda persen, 90% ya. Nah, yang terakhir, dari persen ke pecahan biasa ya. 25%. 25% kita jadikan per
100 ya, 25 per 100. Tinggal kita sederhanakan ya. Nah, 25 kalau angka yang belakangnya 5 pasti dia baginya dibagi 5 ya. 25 dibagi 5, bawah pun dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 atau 5 dikali berapa? Hasilnya 25, yaitu 5 dikali 5 ya. Nah, yang bawah 100 dibagi 5 atau 5 kali berapa? Hasilnya 100, yaitu 5 kali 20 ya. Nah, 5 sama 20 itu kan perkalian 5 ya. Jadi masih kita bagi 5 lagi, bawah pun sama dibagi 5 ya. Nah, 5 dibagi 5, angka yang dibagi angka itu sendiri hasilnya 1. Yang bawah 20 dibagi 5, 5 kali berapa? Hasilnya 20. 5 dikalikan 4, berarti ini 1 per 4 ya. Ini sudah sederhana. Nah, yang terakhir ya, ini 30%, berarti kan bentuk pecahannya 30 per 100. Tinggal kita sederhanakan. Ini mudah ya, kalau angka pecahan belakangnya 0, tinggal kita coret 0-nya. 1 coret di atas, 1 coret di bawah, berarti tinggal 3 per 10. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. 3 per 10 sudah sederhana. Oke, sekian dulu dari Ustazah tentang materi hari ini, yaitu mengenal dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman? Kalau teman-teman ada pertanyaan dan masih bingung dengan materinya, teman-teman bisa menghubungi Ustazah ya di nomor HP Ustazah. Sekian dulu dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.